Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limardotillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa hidayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ولوالدينا خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال Allahumma hidayatan lissawa ya Allah. Kata qil sebahagian pendapat ulama, manfaat itu manfaat sholawat yang kita baca kembali kepada yang bersolawat. Ibarat gelas, Nabi itu sudah penuh isi. Jadi kita berselawat kepada Nabi itu seperti kita menuangkan air di atas gelas yang sudah penuh dengan air. Apa yang terjadi? Melimpah. Limpahan itu untuk siapa? Untuk yang berselawat. Jadi Nabi diibaratkan penuh, dia sudah sempurna. Jadi sholawat yang kita baca itu sebetulnya bukan manfaatnya buat Nabi, tapi buat orang yang membaca sholawat. Ini kata qil. Tapi kata pendapat yang mu'tamad, itu manfaatnya di samping untuk kita yang baca, untuk Nabi pun bermanfaat. Cuma jangan diiktikadkan, maksudnya jangan diniatkan aku bersolawat untuk Nabi, itu kurang adab kita, seolah-olah macam kita merendahkan Nabi, macam paten kali solawat awak itu sehingga nak itu. Kurang adab aja, kurang adab. Tapi tetap manfaat solawat itu tetap buat Nabi ya. Jadi alasannya kenapa kembali kepada Nabi, kembali kepada yang berselawat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah kamil, dia sempurna. Namanya sudah sempurna, ibarat gelas isinya sudah penuh, dituangkan pun air tidak memenuhi lagi, karena tidak ada ruang kosong lagi di gelas, sehingga pasti selawat air yang kita tumpahkan ke dalam gelas itu pastinya nggak masuk ke dalam gelas, melimpah. Nah, limpahan itulah buat kita. Maka kita butuh syafaat dari Nabi. Kita bacakan sholawat itu supaya kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Berarti sholawat itu manfaatnya tidak untuk Nabi, tapi untuk kita. Itu kata qil. Alasannya karena Nabi sudah sempurna, sudah kamil.
Maka pendapat ini ditolak. Karena bahwasanya tidak ada dari yang kamil itu melainkan di sisi Allah itu lebih kamil darinya. Betul, kamil untuk Nabi, tapi di sisi Allah setiap yang kamil itu ada kamil lagi, lebih kamil lagi ada. Karena rahmat Allah, limpahan karunia Allah itu tidak terbatas. Makanya selawat yang kita baca itu bukan hanya untuk kita yang mengucapkan selawat, tapi juga manfaatnya untuk Nabi. Dan yang kamil itu menerima kamal. Ada di sisi Allah itu. Yang kamil, Nabi kamil, tapi masih menerima kamal. Jadi walaupun Nabi sudah sempurna, masih menerima kesempurnaan. Jadi kalau masih menerima, berarti manfaat selawat itu tidak hanya untuk yang berselawat, tapi juga manfaat itu kembali juga buat Nabi. Itu pendapat yang benar. Tetapi tidak segianya bagi orang yang berselawat itu mengkosot, menambahi derajat Nabi. Jangan diniatkan, supaya bertambah-tambahlah derajat Nabi, aku selawatlah bersama Nabi. Seolah-olah macam dia bersedekah benar, kira-kira gitu. Tidak boleh, itu kesannya kita macam merendahkan Nabi. Kurang adab kita sama Nabi. Tetapi kosotnya, lalu apa maksud dia berselawat tuh? Sebagai tawassul. Tawassul dia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Tuhannya pada memperoleh maksudnya, supaya kita mencapai maksud kita, yakni mendapatkan syafaat dari Nabi. Kita berselawat kepada Nabi itu bertawassul kita dengan Nabi di sisi Allah. Ya Allah, dengan berkat syafaat, dengan berkat selawat yang kubaca ini kepada Nabi, kiranya kau tunaikan apa yang menjadi maksud dan tujuanku, ya Allah. Ya Allah, dengan selawat yang kubaca ini, bertawassul ya Allah, sembuhkanlah hendaknya penyakitku ini, ya Allah. Ya Allah, dengan selawat yang kubaca ini, ya Allah, kepada Rasulullah, aku bertawassul kepada Rasulullah, kiranya ya Allah, tunaikanlah apa menjadi hajatku, ya Allah. Terserahlah apa hajat, nak nikah lagi pun boleh, asal dapat izin dari istri pertama. Coba nak syukri, nak nambah. Oh yang akhirat aja ya. Boleh. Ya Allah, selamatkanlah aku dari azab neraka-Mu ya Tuhan, dengan berkat aku bertawassul dengan selawat kepada baginda Rasulullah. Begitu terjadi hajat dunia dan hajat akhirat. Karena Nabi bilang, siapa yang berselawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan tunaikan hajatnya 100 hajat. 70 hajat untuk akhirat, 30 hajat untuk dunia. 100. Cuman biasanya kalau ibu-ibu nawar, tidak 100 itu ditawarnya. Pak Ustadz, 100 itu kalau dibikinlah 25 kali Ustadz, boleh nih Ustadz. Biasa menawar, selawat ditawar juga. Ya, sekira-kira kalau enggak begitu jadi tak jadi buat selawat 100 kali, bikinlah begitu. Tapi yang eloknya kalau bisa 100 sekaligus itu lebih bagus. Tapi sekira-kira dibikin 100 sekaligus tak jadi berselawat, bikin ibu lah diangsur-angsur pun jadi. Diangsur. Bapak-bapak nak angsur juga. 100. Selawat yang pendek-pendek aja, tak usah panjang-panjang. Tak usah selawat munjiat tuh. Nanti sebentar-sebentar asyik begini tasbih. Lama lagi. Lama lagi. Tak bisa.
Jadi yang ringan-ringan saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. 100 kali insya Allah ditunaikan Allah hajat kita 100, yang 170 untuk akhirat, 30 untuk dunia. Mengapa di akhirat dilebihkan daripada yang di dunia? Karena memang hajat akhirat kita lebih daripada hajat dunia. Ya. Sedahsyat nikmat dunia ini belum seberapa dibandingkan dengan nikmat akhirat. Makanya kalau kita merasakan nikmat apapun lah bentuk nikmat yang di dunia ini, apakah makanan yang lazat cita rasanya, begitu cecah ke lidah, Masya Allah, enaknya. Kalau di TV iklan makan-makan itu, makan laziz, ada yang bilang enak tenang, maknyos. Apa yang tertangkap dalam pikiran kita waktu, Masya Allah, ya Allah, baru nikmat enaknya makanan di dunia ini saja begitu luar biasa, ya Allah. Cuman enaknya makanan surga. Jadi yang di dunia nih mengingatkan kita yang di akhirat. Baru yang di dunia ini aja enak kali. Padahal yang di akhirat itu dibilang Allah mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Indahnya surga itu. Wala udhunun sami'at, yang belum pernah didengar oleh telinga. Indahnya suara surga itu. Masya Allah. Kalah bidu wanita keyboard. Kesomak. Kalah, nggak ada apa-apanya itu dibandingkan suara-suara surga, indah suara surga. Wala khatara ala qalbil bashar, sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam hati dan pikiran manusia. Andai kita berusaha menghayal tentang macam mana indahnya surga, cemana tentang nikmat surga, kita khayalkanlah yang paling indah, itu belum seberapanya daripada yang sesungguhnya yang kita hayal. Tak terhayalkan kita. Begitulah Allah kasih gambaran kepada kita tentang nikmat surga. Maka apapun yang kita nikmati di atas dunia ini, senikmat apapun dia, sogenya mengingatkan kita kepada nikmat di surga nanti kayak mana, ya Allah. Baru yang di dunia ini saja kayak begini lah enaknya. Kalau di akhirat itu cuma ada pula lah, ya. Begitupun kalau kita ketimpa musibah dunia, sakit atau apa sajalah, sehingga membuat kita menderita lah karena itu. Ya Allah, baru yang di dunia ini kau kasih sama aku, ya Allah. Ini belum seberapanya sebetulnya dibandingkan yang di akhirat. Yang di dunia ini aja penderitaan kau kasih sama aku, ya Allah. Udah kayak beginilah aku menderita, serasa macam tak kuat aku, ya Allah. Cemana pula lah yang di neraka, ya Allah. Jadi kepahitan hidup di atas dunia dibandingkan kepahitan nanti di hari akhirat, nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Jadi ada orang sakit menaun sampai orang bilang tinggal tulang sama kulit, macam tak berdaging gitu, saking menaun penyakit itu, menderita kali rasanya. Terakhir berdoa deh sama Tuhan, ya Allah, menderita kali kurasa aku dengan penyakit ini, ya Allah. Ya Allah, matikan aja lah ya Tuhan. Itu apalah kau hidupkan aku kalau kayak gininya hidupku penuh dengan penderitaan, ya Allah. Ikhlas aku, ya Allah. Jemput nyawaku, ya Allah.
Begitu tiap malam itu aja doanya. Bukan dia berdoa, ya Allah, jadikanlah dengan penyakit yang kuderita ini sebagai penghapus atas dosa-dosaku ya Allah. Begitu maunya doanya, jangan minta mati. Dalam kajian fikih, mau minta mati karena diuji dengan penderitaan dunia, hukumnya makruh. Makruh. Seolah macam tak sabar dia sehingga dimintanya lekas mati, dia pikir dengan itu selesai sudah, dikabulkan Tuhan dan doanya, mati masuklah ke alam barzakh, belum akhirat lagi. Barzakh itu bukan dunia tapi juga bukan akhirat, dia transit aja deh, transit. Barzakh itu kan disebut barzakh, alam penantian. Ibarat kita mau pergilah dari Kuala Namu ke Surabaya, biasanya kalau naik Lion itu transit dulu di Batam, menurunkan penumpang di Batam, menaikkan penumpang dari Batam ke Surabaya, sebaliknya pulang pun begitu, 45 menit kurang lebih. Kadang tukar pesawat, kadang tidak, duduk aja di situ, paling tukar tempat duduk saja. 45 menit. Kira-kira alam barzakh itu begitu nih. Cuman kadang-kadang, atau bukan kadang-kadang, kebanyakan justru lamaan lagi kita di alam barzakh, di transit itu, daripada di dunia nih. Ada orang di dunia ini umurnya 80 tahun meninggal, sementara alam barzakh menunggu datang hari kiamat sampai udah ratusan tahun. Atau bila kiamat datang dia. Nah, begitu masuk ke alam barzakh, ternyata amalnya tak ada pun sedikit, dosa yang banyak. Waktu sakit tak sabar, ngeluh saja, tak jadi penghapus dosa. Begitu masuk alam barzakh, kena bal-bal, kena azab di dalam kubur. Apa katanya? Ya Allah, kalau tahu kayak begini lah penderitaan alam barzakh ini, nggak usahlah, tak maulah aku mati ya Allah. Ternyata berpuluh tahunnya aku yang sakit di dunia, menderita aku, dibandingkan baru aja aku masuk alam barzakh ini, nggak seberapa sakitku yang puluhan tahun itu dibandingkan azab daripada alam kubur. Ya Allah, balikkan lagi laku ya Allah di dunia ya Allah, biarlah nggak apa-apa, 100 tahun lagi pun aku sakit tak mengampun lah ya Allah, timbang kemari aku lebih parah pokoknya penderitaannya tuh kan. Makanya jangan diminta-minta mati. Kalau tak kuat kali udah saking ya Allah, kayak mana lah rasa menderita tuh, jangan dibilang minta mati. Begini cara berdoa, ya Allah, jika memang hidup ini yang lebih baik bagiku ya Allah, hidupkan aku ya Allah. Tapi jika memang kematian itu yang lebih baik bagiku ya Allah, matikanlah aku. Nah begitu. Ini kalau sudah nggak kuat kan, kayak gitu doanya. Kalau memang hidup ini lebih baik bagiku ya Allah, hidupkan aku. Walaupun dalam kondisi sakit. Kalau hidup itu lebih baik, misal lebih baik tuh sabar dikasih Tuhan, dikasih penyakit, dikasih sabar, karena sabarnya terhapus dosa-dosanya. Makanya kita jangan latah. Kadang-kadang kita yang tak tahu hakikat dibalik sesuatu, suka kali kita memponis-ponis yang kita tak tahu pasti. Adalah tetangga kita sakit, menaung, berubat sana kemari tak juga baik, habislah hartanya, barulah mati. Kadang-kadang suka usil mulut nih. Ditunjukkan Allah juga tanda yang tak elok harta, kurasa hasil korupsi Pak. Begitu habis hartanya baru mati, tidak dari dulu-dulu dia mati.
macam tahu kali amat. Entahnya barangkali dibikin Tuhan kebalikannya. Sengaja dibikin Tuhan lama, dia sakit habis hartanya. Tapi dibikin Allah dia sabar atas penyakit itu sehingga terhapus dosanya. Begitu habis dosanya terhapus karena sabarnya itu, di situ ajal pun disampaikan Allah. Terus mati dia. Kenapa nggak mati dulu? Belum habis lagi dosanya. Begitu habis dosanya dengan kesabarannya, lalu dimatikan Allah. Kenapa kita nggak berpikir yang macam begitu? Kok negatif thinking? Suuzon sama orang, nggak boleh. Nggak boleh kita suuzon. Suuzon itu bagian dari dosa. Macam awak Tuhan aja, macam tahu hakikat sesuatu. Kita boleh. Tapi kalau memang mati itu baik untukku, ya Allah matikan aku ridho atas kematian itu. Nah, kalau lebih baik, mana yang lebih baik buat kita, mati atau hidup? Jangan dipilih, jangan diminta salah satunya. Terserah Allah mana nak dipilihkan Allah. Yang pasti kita minta dipilihkan Allah yang terbaik. Ini kalau udah tak kuat kali, begitulah doanya. Namun bilang, ya Allah, matikan sajalah aku ya Allah, nggak kuat lagi kurasa aku ya Allah. Itu tak boleh, makruh. Termasuk emak-emak ini kalau anaknya bandel-bandel kan dibilang ya sayang, udahlah. Kalau bandel-bandel udah bagus mati lah, kalau mati, puas kalian kalau aku mati kan? Ada emak-emak gitu. Emak-emak Kuala Tanjung tak ada. Oh banyak juga ya. Berarti nggak beda sama Badar Khalifah. Allah. Tak boleh ya bu ya. Udahlah mati aja lah, aku mati aku. Bak sonang kalian kalau aku udah mati. Mana pula sonang. Udah. Jadi 100 kali kita baca salawat, 100 hajat ditunaikan Allah. 70 akhirat, 30 dunia. Akhirat itu memang hajat kita lebih banyak, maka dibanyakkan akhirat daripada dunia. Jadi itu manfaat salawat itu kembali kepada kita. Tapi juga pendapat yang pertama kembali juga kepada Nabi, cuma jangan diniatkan untuk Nabi, niatkanlah untuk kita. Berapa tadi? 5-nya. Dan mengisbatkan sholawat dan salam pada permulaan kitab dan risalah ini terjadi pada masa pemerintahan Bani Hashim. Kemudian berlanjutlah amal atas mensunnatkannya. Jadi dalam penyusunan kitab atau risalah-risalah, apa beda kitab sama risalah? Kalau kitab lebih tebal, lebih lengkap. Kalau risalah itu macam kumpulan-kumpulan saja, kocik tipis-tipis itu risalah. Jadi permulaan menyusun kitab risalah, dimasukkan di dalamnya itu sholawat dan salam, itu terjadi pada masa pemerintahan Bani Hashim. Kemudian terus berlanjut amal ini dan akhirnya menjadikan sesuatu yang disunnahkan. Dan sebagian ulama menutup kitabnya pula dengan keduanya. Ada sebagian ulama begitu selesai hatamlah dia menyusun kitab tuh, ditutup pula lagi dengan sholawat dan salam. Diawali dengan sholawat dan salam, ditutup pula, diakhiri dengan sholawat dan salam. Dan an-nabiyyu itu diambil dari kalimat an-naba. An-nabiyyu an-naba, artinya mengkhabarkan. Makna nabi an-naba, an-naba itu mengkhabarkan, memberitakan. Kenapa? Karena dia memberitahukan kita hukum-hukum daripada Allah Ta'ala. Sekalipun dia Rasul,
dan nabi juga. Di samping dia rasul, dia juga nabi. Jadi nabi ya. Kalau rasul pasti nabi kan. Nah, kalau nabi belum tentu rasul, maka rasul sudah pasti nabi. Ya, rasul pun seperti itu, mengkhabarkan tentang hukum-hukum yang datang daripada Allah. Maka jika dia nabi saja, dia khabarkan kepada kita bahwasanya dia nabi supaya dihormati. Kalau dia nabi dan rasul, dia memberitahukan kita tentang hukum-hukum daripada Allah. Makanya rasul itu wahyu yang disampaikan Allah kepadanya itu diperintah untuk disampaikan, dikhabarkan, diberitahukan kepada umat manusia. Itu rasul, makanya dia disebut utusan Allah. Utusan Allah untuk apa? Memberitahukan atau mengkhabarkan tentang hukum-hukum Allah kepada kita umat manusia. Lalu kalau dia nabi saja, dia bukan rasul, berarti kan tidak ada kewajiban, tidak disuruh untuk disampaikan wahyu itu kepada manusia, kepada umat. Nah, jadi macam mana pula kok dibilang dia nabi? Sementara makna nabi itu kan mengkhabarkan, sementara tak ada perintah Allah untuk memberitahukan kepada umat. Nah, ini macam mana? Apa yang dikhabarkan oleh nabi? Nah, yang dikhabarkan kepada nabi, dia menyebutkan, mengkhabarkan bahwa dirinya adalah nabi. Itu apa tuh? Supaya dia dihormati. Boleh. Tapi kalau kita bilang aku ustadznya untuk dihormati, tak boleh. Nah, itulah bedanya. Kalau nabi memberitahukan dia ke orang lain bahwa aku adalah nabi yang diutus Allah, tapi tidak untuk disampaikan kepada umat, sekedar dia menyatakan dirinya nabi, memberitahukan kepada orang bahwa dirinya nabi, bukan untuk memberitahukan tentang hukum-hukum Allah kepada manusia, sekedar memberitahukan bahwa dia seorang nabi. Untuk apa? Supaya jangan dihinakan orang, supaya dihormati orang. Boleh. Tapi kalau ustaz membilangkan, aku ini ustaz, jadi jangan main-main kalian sama aku ya, hormat kalian sama aku, cium tanganku, timbal balik kayak fotokopi, jangan satu aja, balik-balik, satu aja pula kau bersalam sama aku. Fotokopi balik. Kalau kayak gini tak boleh kita nih. Nah, kalau nabi boleh. Nah, tapi kalau kita tak boleh. Nah, kalau bisa dirondokkan pun, tahu seorang lain tahu. Nah. Atau dikhabarkan karena Jibril mengkhabarkan kepadanya dari Allah Ta'ala. Nah, kalau Nabi bisa juga dikhabarkan karena Jibril mengkhabarkan kepadanya dari Allah. Ya, Jibril mengatakan kau itu seorang nabi, sebagaimana yang dinyatakan Allah diberitahukan oleh Jibril kepada Nabi. Atau an-nabiyyu itu diambil dari kalimat an-nubuwah, bukan an-naba. Kalau an-naba tadi kan mengkhabarkan, ini nubuwah. Apa makna nubuwah? Artinya terangkat, irtifak. Nah, terangkat. Apa maksudnya itu terangkat di situ? Karena dia diangkatkan derajatnya oleh Allah. Ya, Nabi itu diangkat derajatnya. Terangkatnya derajat itu disebut nubuwah. Maka Nabi itu berasal dari kata nubuwah. Karena Nabi derajatnya diangkatkan oleh Allah. Makanya beda nabi, beda wali. Kalau nabi itu tidak bisa diusahakan mencapai derajat kenabian. Cumanapun hebatnya kita beramal, cumanapun kita riyadhah membersihkan jiwa kita dari sifat mazmumah,
Semanapun kita meriaturkan diri untuk punya sifat-sifat mahmudah, setinggi-tinggi kita mencapai makom ma'rifah kepada Allah, tak bisa kita mengusahakan diri kita bak jadi seorang nabi. Tak bisa. Nabi itu semata-mata anugerah dari Allah. Hanya Allah, maunya Allah sajalah, tak bisa diusahakan. Beda wali. Kalau wali itu bisa diusahakan, bisa.